Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang baik di rumah, saya mengawali semuanya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga pertemuan ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya Samsul Kadir kembali bersua dengan Anda, tentu saja dengan semangat baru di pagi ini, tepatnya Kamis 11 Juli 2019. Oke. Pada pagi menjelang siang ini saya akan berbagi inspirasi dengan sahabat semua seputar membangun daya saing perguruan tinggi, dimana kita tahu bahwa kata kunci maju mundurnya sebuah bangsa adalah pendidikan, terutama pendidikan tinggi. Nah, beberapa tahun terakhir ini kita memperhatikan berbagai kampus terus melakukan berbagai perubahan dalam banyak hal, baik itu kampus swasta maupun kampus negeri, dan semua itu adalah semacam pemantik bagi kita semua untuk selalu menjaga semangat dan kinerja kita dalam membangun perguruan tinggi, mutu perguruan tinggi terutama, bukan saja dalam hal manajemennya, sistem pelayanannya, termasuk yang paling penting lagi adalah bagaimana kontribusi sumber daya perguruan tinggi, sumber daya manusia tepatnya, dalam mengisi berbagai institusi atau lembaga negara maupun swasta atau lembaga publik lainnya yang terkait dengan pelayanan publik begitu. Ya, saya paling tidak bisa menyebutkan 3 hal yang mesti dimiliki oleh perguruan tinggi apabila punya keinginan yang kuat untuk menjadi perguruan tinggi yang punya daya saing tinggi atau berkompetitif dengan kampus-kampus lain yang bisa jadi lebih maju begitu kira-kira. Yang pertama adalah sebelum saya sebutkan, tentu saja apa yang saya sampaikan ini sebetulnya sekedar mengulas tulisan saya sebelumnya yang dimuat di salah satu koran di Cirebon, yaitu Koran Radan Cirebon, di mana di situ saya menulis bagaimana membangun daya saing tinggi perguruan tinggi. Nah, dalam konteks itu pada momentum ini, mulai video sederhana ini, mulai YouTube ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin. Begitu juga mungkin nanti melalui Facebook dan segala macamnya, begitu juga media sosial yang lain. Intinya saya hendak menyebutkan paling tidak ada 3 hal yang mesti diperhatikan oleh perguruan tinggi dan stakeholder lainnya agar kemudian sebuah perguruan tinggi berdaya saing tinggi. Yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan adalah salah satu ciri atau indikator sebuah kampus atau perguruan tinggi berdaya saing. Dengan keterbukaan artinya dia open mind, dia membuka pikirannya, membuka seluas-luasnya dirinya untuk bisa diakses oleh siapapun gitu, sehingga kemudian orang tidak kesulitan hanya untuk mencari informasi. Itu yang pertama. Jadi keterbukaan dalam hal informasi, dalam hal publikasi dan segala macam hal yang memang ya terbuka begitu, tidak saklek, tidak monoton, tidak tertutup hanya untuk satu pemikiran gitu, karena memang perguruan tinggi adalah medan sekaligus laboratorium bagi keilmuan begitu. Artinya setiap dinamika keilmuan itu dikonstruk di kampus, dan karena itu kampus juga memang harus terbuka dirinya untuk terlahirnya dinamika semacam itu. Kemudian yang kedua, yang paling penting lagi adalah memiliki visi besar. Visi besar bukan masalah panjang atau pendeknya visi, tetapi visi yang bukan saja terjangkau pada masa yang akan datang, tapi yang paling penting adalah daya imajinatifnya itu menjangkau kemaslahatan jangka panjang masyarakat begitu. Jadi visi besarnya juga bisa juga masuk, misalnya menjangkau kebutuhan kekinian. Misalnya sekarang di berbagai daerah, misalnya di daerah tertentu kita melihat banyak sekali kampus-kampus yang tidak terkelola. Begitu juga sekolah-sekolah yang tidak terkelola, terutama di luar Jawa ya. Bahkan di Jawa juga begitu, banyak sekali yang tidak terkelola dengan baik. Nah, kalau misalnya
visi stakeholder yang ada di perguruan tinggi semacam itu tidak digenjot begitu, maka dia akan menjadi mati kutu dengan perkembangan yang ada. Dia akan menjadi penonton bagi kemajuan-kemajuan. Nah, karena itu visi besar yang dimaksud di sini adalah bisa menjangkau kebutuhan masyarakat setempat sekaligus kebutuhan alumninya. Ketika alumninya kemudian sekedar menjadi pengangguran, maka itu pertanda bahwa kampus tersebut tidak punya daya saing, bahkan tidak berkontribusi terhadap mahasiswanya sendiri atau alumnusnya sendiri. Jadi memang harus punya visi besar. Visinya apa? Misalnya harus menjadi kampus terbaik dari seluruh kampus yang ada. Jadi tidak kemudian hanya menempelkan nama baik di masa lampau, misalnya dulunya menjadi kampus ternama misalnya, tiba-tiba sekarang kemudian tidak berkontribusi lebih dari apa yang sudah disampaikan di masa lalu. Jadi memang harus punya visi besar. Pimpinan kampus dan stakeholder lain, para akademisinya, para dosennya, termasuk juga tradisi keilmuan di dalamnya, harus menopang visi besar itu gitu. Jadi tradisi ilmiah juga harus dibangun bukan sekedar untuk gagahan intelektual, bukan saja untuk memproduksi berbagai brosur-brosur, berbagai karya ilmiah yang tidak terbaca, yang tidak bisa dikontekstualkan dengan kehidupan sosial masyarakat, tapi juga harus terjangkau, harus menjangkau, harus konektif, harus terintegrasi dan kebutuhan sosial masyarakat. Itu yang dimaksud dengan visi besar. Kemudian yang paling penting lagi adalah inovasi. Inovasi bukan sekadar menemukan hal-hal baru begitu, tapi juga mampu mendaya gunakan hal-hal yang sudah ada sehingga kemudian dia punya dampak lebih dari sekedar yang sudah ada. Katakanlah misalnya sekarang media sosial, kemudian IT begitu, media informasi begitu kencang, maka kampus perlu juga mendaya gunakan ini, menjadikan IT ini sebagai gudang atau laboratorium segala informasi. Sistem pendaftarannya, sistem informasinya, kemudian sistem pelayanannya juga harus memanfaatkan ini sehingga kemudian SDM yang ada tidak terhabiskan waktunya hanya untuk mengakses informasi, harus jalan menggunakan transportasi kemana-mana, dan itu biayanya sangat luar biasa. Lebih baik itu digunakan untuk biaya pendidikan, misalnya biaya-biaya primer pendidikan, bukan untuk masalah akses, masalah pendaftaran, masalah publikasi dan segala macamnya. Inovasi juga bisa dibentuk misalnya dalam bentuk kerjasama luar negeri. Sekarang banyak sekali, betul, banyak kampus yang bisa bekerjasama dengan kampus lain. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa ke depan memang harus ada semacam pola KKN ya, kerja nyata, bahkan program lapangan yang lintas provinsi dan lintas negara begitu. Jadi tidak fokus hanya satu daerah, dua daerah. Jadi mahasiswa sebelum menjadi alumni harus dibawa ke ranah-ranah yang luas sehingga kemudian jangkau intelektualitasnya ke depan, jangkau kompetensi normatif akademiknya itu tidak sekedar monoton dengan nilai akademiknya, tapi juga bernyawa global, kira-kira begitu. Saya kira itu tiga hal yang bisa kita pacukan dalam konteks bagaimana membangun daya saing tinggi perguruan tinggi kita di Indonesia. Selamat bekerja untuk seluruh akademisi di seluruh sivitas akademika di seluruh kampus di Indonesia. Mari teguhkan diri menjadi generasi akademik yang punya jiwa keilmiahan tapi juga memasyarakat dan berjiwa sosial, begitu kira-kira. Dan yang penting lagi punya skenario mapping global begitu kira-kira, yang sehingga kemudian Indonesia tidak sekedar berbicara tentang dirinya tapi sudah maju sebagai negara yang maju, negara yang berperadaban maju, karena kita negara terbesar dan tentu saja punya tanggung jawab moral dalam bukan saja untuk meneguhkan kita sebagai bangsa besar tapi juga untuk berkontribusi dalam mengelola peradaban. Sekiranya demikian dari saya, mohon maaf atas segala kesalahan kurang. Semoga videonya ada manfaatnya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Saya Syamsuddin Kadir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.